Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 3 kelas gizi 2024C. Izinkan kami ingin mempresentasikan mengenai ketahanan pangan di negara Qatar. Sebelumnya, perkenalkan saya Alivia Farah Mumtazah dengan akhiran NIM 085 dan anggota kelompok saya di. Perkenalkan, saya Hana Irmisa dengan tiga NIM terakhir 096. Perkenalkan, saya Nur Aziza Rahmania dengan akhiran NIM 088. Perkenalkan, saya Firda Syawali dengan 3 NIM terakhir 093. Perkenalkan, saya Rizky Maulidia Soliha dengan akhiran NIM 068. Langsung saja kepada presenter pertama untuk memulai jalannya presentasi. Oke, selanjutnya yaitu bab pendahuluan. Qatar merupakan negara kecil namun kaya di kawasan Timur Tengah yang terletak di semenanjung Arab. Qatar memiliki sumber pangan yang terbatas, kondisi tanahnya kering, tandus, serta langka air membuat kegiatan pertanian dan peternakan sulit menghasilkan bahan pangan. Sekitar 90% kebutuhan pangan Qatar dipenuhi oleh impor dan 10% dari produksi dalam negeri. Ketergantungan impor membuat ketahanan pangan Qatar sangat rentan terhadap gangguan embargo atau konflik politik. Dalam menghadapi embargo, pemerintah Qatar membuat kebijakan Qatar National Food Security Program yang difokuskan pada peningkatan produksi dalam negeri melalui subsidi pertanian dan peternakan, serta mendirikan beberapa perusahaan yang berfokus pada pengembangan produk pertanian sayuran, buah-buahan, serta swasembada susu dan unggas. Dalam akses pangan, Qatar mau mengembangkan rute baru maritim melalui pelabuhan Hamad untuk menggantikan akses darat yang terputus akibat embargo. Qatar juga membangun cadangan pangan strategis untuk menciptakan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan dan tangguh di tengah tekanan politik dan ekonomi regional. Selanjutnya ini ada pembahasan isu. Ini ada 5 jurnal yang kami gunakan untuk isu ketahanan pangan Qatar. Bisa next. Untuk jurnal yang pertama, ini oleh penelitian dari Isnawati, dijelaskan bahwa Qatar itu tidak bisa menghasilkan pangan sendiri. Sehingga Qatar itu memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan pangan impor. Sebanyak 90% kebutuhan pangan di Qatar harus dipenuhi dari impor yang bisa berdampak negatif ketika terjadi konflik sehingga dapat menghambat pasokan pangannya. Salah satu contoh konfliknya yaitu ada konflik ekonomi politik, yaitu terjadi pemutusan hubungan diplomatik dan blokade antara Qatar dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan juga Mesir. Hal ini menyebabkan warga Qatar panik buying, yang memicu warga Qatar untuk panik dan berbondong-bondong membeli makanan dalam jumlah besar, sehingga dilaporkan supermarket itu mengalami kekosongan stok selama 2 minggu. Lalu yang kedua ada penelitian dari Yusuf di tahun 2020, disebutkan bahwa Qatar meskipun termasuk ke dalam salah satu negara dengan kepemilikan gross domestic product tertinggi, akan tetapi masih kekurangan bahan pokok yang mempengaruhi proses aktivitas dan menghasilkan ketidakstabilan sosial. Next. Selain itu, Qatar juga merupakan salah satu anggota OPEC atau Organisasi Negara Pengekspor Minyak.
yang organisasi ini itu dipimpin oleh Arab Saudi, sehingga menyebabkan naiknya harga minyak mentah dunia karena adanya pemutusan hubungan tadi. Hingga puncaknya di tahun 2019, Qatar itu mundur dari OPEC. Selanjutnya, oleh penelitian dari Hamed di tahun 2023, disebutkan bahwa isu blokade itu menempatkan Qatar di posisi yang sulit dalam hal ketahanan pangan. Karena Uni Emirat Arab itu memiliki sebagai pemasok komoditas pangan yang paling penting. Contohnya yaitu kurma, dari produk, dan lain-lain. Oleh karena itu, akhirnya Qatar meluncurkan program ketahanan pangan nasional Qatar dengan target mencapai swasembada untuk sebagian besar komoditas pangan. Next, program ini sebagai instrumen salah satu upaya Qatar dalam menghadapi krisis ketahanan pangan dengan meningkatkan produksi lokal atau swasembada hingga 70%. Nah, di gambar ini adalah instrumen dari Qatar National Food Security Program atau QNFSP. Lalu selanjutnya ada penelitian dari Aprilia di tahun 2021 menyebutkan bahwa besarnya angka impor Qatar itu dipengaruhi oleh kondisi iklim dan dapat mempengaruhi pertanian Qatar. Tingkat produksi yang rendah karena kegerasangan tinggi, tanah berpasir, dan curah hujan yang rendah, serta pembuangan limbah yang tidak diolah, itu menjadi pengaruh bagi sumber daya air tanah dan memperburuk kondisi air di Qatar. Lalu sebelum embargo, Qatar itu berfokus pada investasi luar negeri yang diberikan kepada Hasad Food. Namun setelah embargo, Qatar itu mendapat sanksi dari Arab Saudi sehingga transaksi produk pangan, ekspor dan impor ke Qatar itu dihentikan. Hmm. Yang terakhir ada penelitian dari Ajur dan Al-Ghamdi di tahun 2022 menyebutkan bahwa penambahan populasi dapat menyebabkan pembangunan perkotaan mengalami peningkatan. Sehingga hal ini menghambat jumlah curah hujan yang menyebabkan defisit sumber daya air alami. Oleh karena itu, terdapat dua strategi yang harus diikuti dengan eksplorasi EWF atau Energy Water Food agar dapat dicapai secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa parameter iklim itu memiliki dampak kompleks terhadap EWF Qatar. Pertumbuhan penduduk yang cepat juga dapat meningkatkan kebutuhan energi dan pangan, sehingga kebutuhan irigasi juga akan meningkat. Bisa next. Oke, selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya isu ketahanan pangan di wilayah Qatar. Pertama, ada ketergantungan tinggi pada impor pangan. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, Qatar sangat mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Sekitar 90% bahan pangan di negara ini berasal dari luar negeri karena terbatasnya kemampuan produksi pangan lokal. Produksi dalam negeri hanya mampu mencukupi sekitar 10% kebutuhan. Ketergantungan ini menjadikan Qatar sangat rentan terhadap gangguan pasokan dari negara asal impor, baik akibat krisis ekonomi, konflik, atau gangguan distribusi global. Yang kedua yaitu kondisi geografis dan iklim yang ekstrim. Sebagian besar wilayah Qatar adalah gurun yang sangat panas dengan curah hujan sangat rendah. Hal ini membuat kondisi tanah kurang subur dan sulit untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Selain itu, iklim ekstrim juga menyulitkan kegiatan peternakan dan membatasi jenis tanaman yang bisa dibudidayakan. Akibatnya, sektor pertanian dan pangan lokal sulit berkembang secara optimal. Nah, yang ketiga, kerentanan terhadap konflik geopolitik dan embargo. Ketergantungan terhadap impor menjadikan Qatar sangat rentan terhadap gejolak politik kawasan. Contoh nyata terjadi pada 5 Juni 2017 ketika Arab Saudi, Bahrain, dan Mesir memberlakukan embargo total terhadap Qatar. Embargo ini memblokade jalur distribusi utama melalui perbatasan darat, laut, dan udara. Akibatnya, sekitar 80% pasokan pangan terganggu, dan Qatar menghadapi ancaman serius terhadap ketahanan pangan. Yang keempat, keterbatasan sumber daya alam, air, dan lahan. Qatar mengalami krisis ketersediaan air bersih yang sangat penting untuk kegiatan pertanian. Terbatasnya sumber daya air, terutama air tanah dan air permukaan, sangat membatasi kemampuan untuk membangun pertanian berkelanjutan. Selain itu, ketersediaan lahan subur juga sangat terbatas, sehingga produksi pangan lokal sulit ditingkatkan. Next.
Yang kelima ada fluktuasi harga dan ketersediaan di pasar global. Karena sangat bergantung pada pasar global, Qatar menjadi sangat sensitif terhadap fluktuasi harga pangan dunia. Ketika terjadi kenaikan harga, pembatasan ekspor oleh negara produsen atau perlambatan produksi global, Qatar langsung terdampak. Kondisi ini memperburuk ketahanan pangan dan meningkatkan risiko inflasi harga pangan di dalam negeri. Nah, yang terakhir, hambatan logistik dan infrastruktur. Sebelum adanya investasi besar dalam bidang pelabuhan dan logistik, Qatar sangat bergantung pada jalur darat melalui Arab Saudi. Saat terjadi embargo, Qatar harus mencari jalur alternatif melalui laut dan udara yang awalnya belum siap. Ini menyebabkan peningkatan biaya logistik dan memperlambat distribusi pangan ke dalam negeri. Next. Berikutnya, upaya dan intervensi yang dilakukan oleh Qatar. Karena adanya blokade ini akan berdampak luas, baik dalam segi politik, ekonomi, perdagangan, terutama terhadap ketersediaan pangan. Next. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Qatar antara lain, yang pertama, menolak tekanan politik dan menegakkan kedaulatan. Qatar menolak 13 tuntutan negara pemblokade, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir, yang mana 13 tuntutan ini diarahkan. Untuk menindaklanjutinya, Qatar menggunakan diplomasi berupa media Al Jazeera dan dukungan lembaga internasional untuk membela posisinya. Yang kedua, diversifikasi hubungan internasional dan perdagangan. Qatar memperluas kerjasama dengan Turki, Iran, Oman, India, dan negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia. Selain itu, Qatar juga membuka jalur logistik alternatif untuk menjaga pasokan. Yang ketiga, menjaga ekonomi dan kesejahteraan sosial, di mana pada hal ini Qatar membuka subsidi pangan, mengaktifkan sektor pariwisata dan infrastruktur, serta bekerja sama dengan International Labour Organization atau Organisasi Perburuhan Internasional untuk melindungi pekerja migran. Yang keempat, Qatar memanfaatkan pangan dan gizi untuk kesehatan, di mana pada tahun 2018 Qatar melaksanakan kampanye gizi di sekolah dan pajak minuman manis. Pada tahun 2019, Qatar melakukan regulasi pengurangan lemak, gula, garam pada makanan dan minuman yang berat. Tahun 2030, Qatar menjadikan kesehatan sebagai salah satu kebijakan dalam visi nasional Qatar. Next. Next. Upaya berikutnya yaitu pembangunan ketahanan dan swasembada pangan. Untuk menangani blokade ini, Qatar mengejar dengan swasembada pangan, di mana Qatar melaksanakan program ketahanan pangan nasional Qatar pada periode 2018 sampai 2023, di mana 70% swasembada sistem hidroponik rumah kaca, 100% susu dan unggas, yakni mengimpor sapi dari Amerika Serikat dan Eropa, dan juga 95% ikan segar, serta 63% pakan ternak lokal. Untuk memperluas dan juga Qatar memperluas penggunaan air limbah terolah atau TSE untuk irigasi, serta mendirikan pusat penelitian akuatik untuk budidaya ikan. Upaya berikutnya yaitu menjamin stabilitas pangan dan kerjasama global. Di sini, Qatar melaksanakan beberapa langkah, yaitu memperkuat kemitraan dengan Turki, Iran, India, Oman, dan Amerika Serikat, menjadi tuan rumah Global Dryland Alliance atau GDA, serta meningkatkan cadangan air dan irigasi efisien, termasuk TSE. Dan yang terakhir, berupa penguatan pertahanan dan stabilitas politik. Untuk beberapa yang dilaksanakan, yaitu yang pertama, menaikkan belanja militer berupa jet tempur dan sistem pertahanan
Yang kedua, kerjasama militer dengan Turki, pangkalan di Qatar. Dan yang ketiga, memperkuat solidaritas nasional dan cegah konflik internal. Berdasarkan intervensi ketahanan pangan yang telah dilakukan, tanggapan dari kelompok kami ialah Qatar berhasil mempertahankan kedaulatan melalui penolakan 13 tuntutan dan penggunaan diplomasi media internasional. Namun, dominasi melalui Al Jazeera berpotensi menimbulkan kurangnya keberagaman sudut pandang dalam menyampaikan posisi. Qatar melakukan diversifikasi mitra dan rute logistik untuk menjaga suplai serta memperkuat hubungan dengan negara besar seperti AS dan Rusia. Strategi ini berhasil, namun ketergantungan terhadap mitra tetap tinggi dan belum seimbang dengan penguatan sistem logistik dalam negeri. Program swasembada telah menunjukkan keberhasilan, khususnya dalam produksi susu dan unggas. Namun, ketergantungan pada impor bibit, teknologi, dan pangan pokok masih tinggi. Pemberian subsidi awal blokade membantu menjaga stabilitas sosial, tapi jika sudah tidak disertai program pemberdayaan, masyarakat dapat menjadi bergantung pada bantuan pemerintah dalam jangka panjang. Upaya pengendalian konsumsi produk tidak sehat dan kampanye sekolah merupakan langkah progresif. Namun belum ada sistem evaluasi yang mengukur efektivitasnya terhadap perubahan pola makan masyarakat. Pola pengelola- Pola pengelolaan sumber daya air kemitraan global Drillion Alliance menjadi bentuk komitmen Qatar terhadap ketahanan pangan global. Namun, dampak terhadap peningkatan produksi pangan domestik masih belum optimal. Di bidang pertahanan, peningkatan anggaran militer dan kerjasama strategis menjadi langkah untuk menjamin stabilitas. Tetapi pendekatan ini kurang menyoroti ketahanan pangan sebagai bagian dari pertahanan nasional. Adapun beberapa solusi pada intervensi tersebut, yang pertama, diplomasi dan penolakan tekanan politik. Memperluas pendekatan diplomatik dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta platform komunikasi internasional agar pesannya diterima lebih luas dan objektif. Yang kedua, membangun infrastruktur logistik nasional yang efisien, serta menerapkan sistem pelacakan rantai pasok berbasis teknologi agar ketahanan pangan tetap terjaga. Yang ketiga, berinvestasi dalam riset pengembangan varietas lokal yang tahan terhadap iklim kering dan memperkuat kapasitas petani lokal melalui pelatihan. Yang keempat, pemerintah dapat mengalihkan sebagian subsidi ke bentuk pelatihan keterampilan dan kewirausahaan pangan, agar masyarakat lebih mandiri secara ekonomi. Yang kelima, pemerintah perlu membangun sistem surveillance gizi nasional dan memperluas kebijakan masyarakat, termasuk penerapan label gizi yang dapat dipahami serta regulasi ketat terhadap promosi makanan tidak sehat. Yang keenam, memfokuskan kerjasama GDA pada riset dan penerapan teknologi irigasi dan pertanian, serta memperluas penggunaan air limbah olahan untuk pertanian. Yang ketujuh, pemerintah sebaiknya mulai mengintegrasikan ketahanan pangan ke dalam strategi pertahanan nasional, serta memperkuat koordinasi lintas sektor keamanan, pertanian, dan kesehatan. Selanjutnya untuk persamaan isu dari jurnal-jurnal yang kami gunakan untuk referensi pada pembuatan materi kali ini yang digunakan itu menyoroti tingginya tingkat ketergantungan Qatar terhadap hal tersebut dikarenakan kondisi geografis yang menekankan produksi bahan pangan dalam negeri. Jadi berdasarkan data dari Syafira Aprilia, Abdul Karim Al-Hamed, dan Elia Isnawati, disebutkan bahwa Qatar memenuhi sekitar 90% kebutuhan pangannya melalui impor dari berbagai negara yang sebagian besarnya berasal dari negara GCC. Kemudian untuk krisis ketahanan pangan Qatar sebagai akibat dari embargo 2017 disebut sebagai pemicu utama krisis pangan nasional Qatar. Seluruh sumber menyebutkan bahwa
Krisis ini memberikan dampak yang cukup besar bagi Qatar dari berbagai aspek, mulai dari gangguan jalur distribusi, terjadinya lonjakan inflasi, bahkan kekhawatiran publik. Kemudian, 5 sumber referensi ini juga menyebutkan bagaimana upaya strategis pemerintah Qatar dalam menangani krisis pangan. Pemerintah melakukan berbagai upaya seperti mengalihkan sumber impor, menguatkan produksi lokal, melakukan investasi pertanian, dan menerapkan QNFSP. Kemudian persamaan isu lainnya adalah mengenai bagaimana peran diplomasi ekonomi dalam mengatasi tekanan blokade. Meskipun masing-masing jurnal memiliki fokus yang berbeda, tapi semuanya setuju bahwa kebijakan luar negeri yang strategis dapat menjadi faktor kunci dalam mengatasi embargo. Next. Baik, jadi perbedaan dari jurnal yang kami gunakan sebagai referensi adalah eh, bisa sebelumnya. Baik, dari jurnal Elia Isnawati pada tahun 2022, dia lebih berfokus pada strategi ketahanan pangan nasional. Jadi lebih menekankan pada 4 pilar ketahanan pangan seperti ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Juga bagaimana integrasi kebijakan pangan pada negara Qatar. Kemudian pada referensi skripsi Nanda Khairunisa pada tahun 2020 itu lebih berfokus pada politik luar negeri dan diplomasi. Jadi tidak hanya membahas dari aspek pangan, tetapi juga menganalisis embargo dalam konteks konflik geopolitik dan diplomasi internasional. Kemudian pada jurnal Abdul Karim Amhamid pada tahun 2023, ia lebih menekankan pada pendekatan teknis ketahanan pangan dengan fokus pada swasembada, peningkatan produksi lokan, dampak, dan tantangan dalam pengimplementasian teknis tersebut. Next. Kemudian pada jurnal Acur dan Al-Ghamdi 2022, pembahasannya lebih berfokus pada keterkaitan antara energi, air, dan pangan. Jadi dalam jurnal ini disebutkan bagaimana tekanan memengaruhi keamanan energi, udara, dan pangan di Qatar. Selain itu, jurnal ini juga membahas mengenai perubahan iklim dan pertumbuhan populasi terhadap sumber daya penopang sistem pangan. Dan dari sumber yang terakhir, yakni dari skripsi Syafira Aprilia tahun 2021, pembahasannya lebih menekankan pada pembahasan kebijakan pangan pasca embargo, mencakup QNFSP, distribusi pangan, edukasi gizi, dampak inflasi, dan indeks ketahanan pangan. Next. Berikut adalah daftar pustaka dari sumber yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, dari kelompok penanya. Apa ada yang bisa didiskusikan? Izin bertanya. Baik, dipersilahkan. Kan saya Lintang Ulan Satrian Sori dengan tiga NIM terakhir 095. Pertanyaan saya adalah, apa dampak dari kondisi geografis Qatar terhadap produksi pangan domestik dan kondisi perekonomian masing-masing individu masyarakat? Karena dengan adanya berbagai masalah geografis tersebut tidak mempengaruhi secara drastis perekonomian para warganya dari yang bisa kita lihat.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Lintang. Apakah ada yang lain, teman-teman? Izin bertanya, Iya, silakan. saya ingin bertanya mengapa di Qatar itu mereka lebih mengutamakan untuk impor bahan makanan, begitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Dita tentang mengapa Qatar itu mengandalkan impor pangan. Jadi jawabannya adalah karena kondisi geografis Qatar itu sangat ekstrim sehingga mereka itu bisa memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan pangan impor. Nah, kondisi geografis yang ekstrim ini meliputi curah hujan rendah karena Qatar itu memiliki dataran gurun yang sangat panas. Kemudian hal ini menyebabkan tidak semua tanaman itu bisa tumbuh di wilayah Qatar. Lalu negara Qatar juga tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik karena peternakan yang bisa dilakukan itu terbatas, sehingga 90% kebutuhan pangan di Qatar itu harus dipenuhi melalui impor yang diperoleh dari beberapa negara. Begitu. Apakah sudah bisa menjawab, Dita? Sudah, terima kasih. Terima kasih kembali. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lintang. Apa saja dampak dari kondisi geografis Qatar terhadap produksi pangan domestik dan kondisi perekonomian? Untuk jawabannya, kondisi geografis Qatar yang didominasi gurun dan kekeringan berdampak signifikan pada produksi pangan domestik dan perekonomian. Kekurangan air dan lahan ini membatasi pertanian, membuat Qatar sangat bergantung pada impor pangan. Perekonomian Qatar yang didorong oleh sektor gas alam juga menjadi rentan terhadap fluktuasi harga energi dan blokade ekonomi. Apakah sudah membantu? Apakah sudah membantu, Lintang? Sudah cukup, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatian dan partisipasinya dalam presentasi dari kelompok 3. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.